Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat keimanan sehingga kita bisa bersilaturahmi di channel Cerita Hidup. Sebelum mulai menonton Cerita Hidup, bantu channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Yuk kita simak ceritanya. Sebagai umat Islam, tentu akan meyakini adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat di alam kubur. Adapun siksa kubur akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Semua manusia pasti memiliki dosa karena sifat salah dan lupa. Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur tersebut. Dilansir Bondowoso Network menjelaskan perihal bagaimana seorang muslim terbebas dari fitnah kubur. Lantas, apakah yang membuat jenazah terbebas dari fitnah kubur itu? Sebagai manusia biasanya tentu pernah melakukan dosa dan kemungkinan dosa besar sehingga mengundang asap kubur kelak nanti. Akan tetapi, seorang muslim tak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejak dini untuk terus berdoa kepadanya supaya dibebaskan dari siksa kubur. Imam As-Suyuti menukil dari kitab Al-Ruh karya Syekh Abu Al-Qasim Al-Sa'di. Beliau menjelaskan, ada 3 faktor menyebabkan seseorang selamat dari siksa kubur. Hal ini karena amal perbuatan semasa hidup, sakit berujung kematian, dan sebab waktu yang menyertainya. 1. Sebab amal yang diperbuat semasa hidupnya. Ini merupakan salah satu cara terbebas dari siksa kubur. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Ahwal memberikan resep sederhana agar terhindar dari asap kubur. Kuncinya adalah amal soleh yang dikerjakan sepanjang hidup di dunia, seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 44. Tempat yang menyenangkan dimaksud adalah kediaman di alam barzah, sehingga orang yang beramal soleh akan terbebas dari fitnah kubur berkat amal yang dilakukan. Bahwa ketika mayat telah diletakkan di kuburannya, ia mendengar gesekan sendal handai tolan yang akan meninggalkannya sendirian. Bila ia beriman, maka sholatnya di atas kepalanya, puasa di sebelah kanan, dan zakat di samping kirinya. Sedangkan amal lainnya, seperti sedekah, silaturahmi, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya masing-masing akan menjadi saksi baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah. 2. Menderita sakit kemudian berujung kematian. Muslim yang menderita sakit kemudian berujung kematian bisa menjadi sebab terbebasnya mayat dari siksa alam kubur. Dengan syarat penderita harus ikhlas dan tidak mengeluh terhadap cobaan yang dialaminya. Pernah aku duduk bersama Sulaiman bin Syurad dan Khalid bin Urfutah. Mereka menuturkan, pernah ada seseorang yang meninggal karena penyakit perut. Keduanya berkeinginan menyaksikan jenazah tersebut.
Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit perutnya, maka dia tidak akan disiksa dalam kubur. Yang lain berkata, ya benar, dalam riwayat lainnya, kamu benar. Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. 3. Sebab waktu yang menyertainya. Orang yang meninggal pada waktu tertentu bisa menyebabkan dirinya terbebas dari siksa kubur. Waktu itu diantaranya hari Jumat dan malam Jumat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah melindunginya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, orang yang meninggal di bulan Ramadan juga tidak mendapatkan siksa kubur. Telah datang kepada kalian bulan penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, bagaimana menurut teman-teman budiman? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.